pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Semangat? Sudah pada makan belum? Kita pada pagi ini akan membuat kesepakatan kelas. Sepakat. Coba ada usulan nggak kesempatan kelasnya apa supaya kelas kita itu menjadi kondusif, aman, dan nyaman serta menyenangkan. Di dalam kelas itu kita senang, kita aman dan nyaman. Jadi mau belajar itu enak. Kesepakatannya apa? Datang tepat waktu ya. Tadi sudah dikasih catnya. Nanti ditulis ya di sini. Misalnya Mas Julian datang tepat waktu ditulis. Kemudian apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Makannya jangan di kelas, tapi kalau di kantin dan di kamar. Jadi di kelas itu nggak ada sampah, nggak ada makanan. Kemudian apa lagi? Menjalankan jadwal piket. Sampah-sampah disapu atau ada debu disapu, disulap. Kemudian apa lagi? Hormati sopan santun. Teman-teman juga. Dan nanti kesepakatan kelas itu kamu tulis di sini. Yo ya, ini ditulis. Nanti gantian maju ke depan satu itu ditempel di sini. Ya, ditempel. Misalnya kelompok sini, di sini, ya. Kelompok B di sini. Nah, ya. Jelas? Tadi yang datang tepat waktu atau apa ditempelkan dulu. Jelas belum? Nah, ya, silakan ditulis dulu. Tulis yang bagus tulisannya. Nanti ditempel. Oke. Menulis kesepakatan kelas dan sudah ditempel. Kita sepakati, kita
tanda tangani. Jelas? Nah, yuk gantian satu-satu tanda tangan pakai spidol ini. Yuk, dan kan? Sudah semua? Sudah? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong. Nah, Ines, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, sudah dibuat sama-sama. Kemudian apa pendapat Ines tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat di kelas 4? Kelas jadi lebih kondusif. Saya dan teman-teman datang sekolah tidak terlambat lagi. Kelas menjadi bersih dan nyaman. Ya, terima kasih. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cisyukur 04, yang kami hormati Bapak Ari Susanto SPD SD, teman-teman guru dan juga Dewan Pengurus SD Cisyukur 04. Di pagi hari ini, Senin tanggal 30 Januari, mari kita bersama-sama memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Cisyukur 04. Rahmat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua juga mendapat rahmat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023, acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Bapak Ari Susanto SPD SD. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai awali acara ini dengan pembukaan. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan berkah. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cisyukur 04 kepada beliau Ibu Siti Romlia SPD SD dipersilakan. Di depan kelas menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ari Susanto, Sarjana Pendidikan, selaku guru penggerak SD Cisyukur 04. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru beserta karyawan SD Negeri Cisyukur 04. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hidayah serta inayahnya pada siang hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat
oleh guru penggerak, yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Ari Susanto, Sarjana Pendidikan di SD Negeri Cisumur 04 ini. Untuk selanjutnya sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Semoga yang kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini akan dilaksanakan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Ari Susanto, Sarjana Pendidikan. Nah, semoga nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Susanto nanti dapat diserap oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nanti dari Bapak Ari Susanto semoga dapat ditularkan kepada rekan-rekan kita, sehingga nanti rekan-rekan kita bisa mengikuti sesuai dengan program daripada guru penggerak. Bapak dan Ibu, bahwa program guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan, yaitu bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Di antaranya bahwa program ini itu meliputi adanya pelatihan yang bersifat daring, kemudian adanya lokakarya dan konferensi serta pendampingan. Ya, pendampingan yang dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan. Harapan kami di dalam pelaksanaan pendampingan yang selama kurang lebih 6 bulan ini nanti Bapak Ari Susanto itu dapat melaksanakan kegiatannya bersama pendamping itu dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Allahumma amin. Bapak guru penggerak itu diharapkan untuk menjadi pemimpin pendidik yang di masa depan, pemimpin pendidikan di masa depan yang dapat mewujudkan generasi unggul Indonesia. Bahwa guru penggerak itu diharapkan juga untuk peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, oleh karena itu nanti apa yang dipaparkan itu semoga akan bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Cisumur 04 ini khususnya, dan bisa merambah pada rekan-rekan guru kita yang ada di tingkat daerah binaan kita, sehingga mutu pendidikan di Dabi kita akan meningkat. Itu harapan dari kami. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ari Susanto, Sarjana Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Cisumur 04,
juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada bagian ini kita telah dengan begitu banyak hikmat sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat dan keadaan berubah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita satukan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Kami di sini akan memaparkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Sumuraupa, terutama di kelas kami di kelas 4. Tugas ini diajukan sebagai tugas pada aksi nyata modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Cilacap yang kami laksanakan. Filter di sini bisa terlihat jelas ya. Kami di sini di belakang ini bisa tidak untuk lebih jelas duduk di sana kok, ya boleh jelas. Kami di sini saya jadi selaku CPP calon guru penggerak angkatan 7, juga didampingi oleh beliau Bapak Sudira SPDSD selaku Bapak Fasilitator, dan kemudian ada Bapak Endra Cahyono selaku PP atau pengajar praktik. Beliau lah yang mendampingi kami selama pendidikan, memberikan pendampingan dan pengarahan sampai nanti di wisuda. Semoga kami bisa menjalankan tugas ini dengan lancar, sukses, tanpa halangan serta pokok-pokok. Budaya positif. Kalau kita lihat menurut beliau, tokoh pendidikan Indonesia yaitu Bapak Genjar Dewantoro, sekolah diibaratkan itu sebagai tanah atau ladang. Jadi kita sebagai guru itu sebagai petani. Tempat untuk bercocok tanam, sehingga kita itu mengusahakan supaya sekolah itu menjadi lingkungan yang nyaman, yang aman, yang menyenangkan untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap siswa, setiap murid dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, melindungi, menjaga, atau bahkan mengganggu perkembangan potensi pada murid. Budaya positif itu perlu ciptakan suatu lingkungan yang positif. Lingkungan di sekolah itu lingkungan yang positif. Di sekolah yaitu terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling kerjasama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri serta nilai yang mereka percaya. Konsep utama pada budaya positif yaitu pada modul 1.4
yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Coba kita bayangkan kalau kita mengepalkan tangan, kita itu seolah menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam tangan kita. Kita kepalkan dengan sekuat tenaga, jangan sampai lepas, karena benda itu sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan Anda. Misalnya ada rekan Anda itu mencoba dengan segala caranya untuk membuka kepalan tangan tersebut. Dibuka dengan cara itu, teman Anda itu membujuk, mengherdik, mengintimidasi, bahkan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan sebuah uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Perubahan paradigma berstimulus respon kepada pendekatan time control, yaitu stimulus menurut Stephen R. Covey, prinsip central linguistik tahun 1990 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Sedikit-sedikit perilaku kita itu diubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Juga ada stimulus respon. Satu yaitu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita sebagai manusia kebutuhannya sama. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kedelapan, model memiliki menang atau kalah. Kemudian pendekatan materi kontrol, yaitu satu realitas. Kemudian kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda juga. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Supaya patuh, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut pemikiran Kiai Dewantara itu sejalan dengan pandangan Ian Nicholson dalam bukunya Structuring School tahun 2021 itu
dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut pemikiran Piaget Terrell, ini sejalan dengan pandangan Bill Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin pada 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Piaget Terrell juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin pada diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam dari kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin pada diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebaikan universal. Piaget Terrell maupun Bill Gosen menartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini, tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang disebut sebagai nilai kebajikan atau virtus yang universal. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Bill Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi terdalam yang dapat mencapai tujuan yang mulia atau tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai dengan profil Rancang Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan kritis, bernalar kritis, kreatif,
itu 5 profil belajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang Lawson dalam bukunya Training School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Hukuman atau konsekuensi. Contoh tindakan buruk: menghukum, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi, contohnya. Menulis 100 kali hukuman. Kemudian dari melihat lapangan basket atau lapangan halaman sekolah, mungkin kesalahannya terlambat ke sekolah. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dijawab-jawab, membersihkan tumpahan yang di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian lari membeli lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut diminta bertelanjang kaki, tidak pakai sepatu sepanjang dari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, yang pertama itu tadi hukuman, mengelilingi lapangan juga hukuman. Kemudian menggantikan tugas itu konsekuensi. Ketika melakukan kesalahan, punya teman diganti. Membersihkan tumpahan di meja itu konsekuensi. Mengelilingi lapangan konsekuensi. Menurut diminta bertelanjang, tidak pakai kaos kaki, telanjang kaki maksudnya. Tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu. Itu hukuman. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas itu konsekuensi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang.
kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti kalau dihukum. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat, kemudian sifatnya memaksa, kalau dihukum kan dipaksa. Kemudian mendorong menyalahkan diri, merasa bersalah. Kemudian murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahan, dan hukuman itu bisa berdampak membuat murid atau anak menjadi rendah, jadi malu, kemudian menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri dengan teman yang lain, kemudian mengurangi ketepatan dan mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas, kemudian menghukum, mengambil kegembiraan yang dirasakan secara ilmiah. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, ini yang sukses. Konsekuensi sesuatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka pendek. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Stimulus respon, kemudian murid atau anak menghormati peraturan, kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan, kemudian mereka adalah membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian ini restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Ini adalah solusinya adalah restitusi. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi tadi yang di belakang itu hukuman, konsekuensi. Nah, ini solusinya adalah ketika anak melakukan kesalahan itu adalah dengan teori restitusi. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian ada teori kontrol, kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun tetap bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, pembimbing rangka ajuan berpikir restitusi murid atau anak. Pendekatan restitusi, pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kokoh dan terbuka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus mempelajari orang lain. Klasuk 1992. Ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah ketawanan, bukan paksaan. Restitusi adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang menyadari tindakan.
Restitusi budaya adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian fokus pada solusi, dan restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus itu anak yang datang terlambat. Kalau hukuman, kita hukum siswa untuk lari mengelilingi lapangan dengan membentak-bentak supaya anak takut. Konsekuensinya itu kehilangan waktu 10 menit jam istirahat atau jam pelajaran kegiatan jam tugas karena dilakukan 10 menit untuk berada di lapangan. Datang terlambat tertinggal pelajaran selama 10 menit. Guru itu tegas sehingga siswa menghormati peraturannya, dipaksa. Kemudian restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru itu terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu tujuannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada setiap saat? Tujuannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu kesepakatan atau keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ini kegiatan kesepakatan kelas yang kita lakukan di kelas 4. Kita membuat kesepakatan kelas, itu hasilnya. Lima kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Semuanya dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu, memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5. Posisi kontrol restitusi. Yaitu posisi hukum. Posisi ini perlu berbicara dengan nada yang tinggi, menggeledek, kacak pinggang, membentak, mengasih hukuman fisik maupun verbal. Nampaknya itu menjadi penderang dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diambil. Pembuat pasti bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat guru merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Dampaknya
murid menjadi merasa bersalah, identitas gagal, memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, menjauh. Yang ketiga, teman. Kita sebagai memposisikan sebagai teman. Posisi ini perlu berbicara dengan ramah, dengan akrab, cenderung bersenggakuro, menghangatkan suasana. Murid akan merasa lebih senang, aman, dan akrab, dan dengan serta terciptanya identitas sukses, namun masih termasuk motivasi eksternal. Dampaknya yaitu murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nada suara itu dalam, tidak emosional, tidak tersenggakro, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Nah, posisi yang kelima, manajer. Nada kontrol itu netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan fokus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif yaitu mandiri, bertanggung jawab, mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Posisi kontrol yang paling tetap dilakukan oleh guru adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk menjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi kasus siswa makan di kelas. Penghukum pakai peraturan saya sebagai di depan kelas. Kalau pembuat tersebut salah, berapa kali saya beritahu kamu, saya sangat kecewa dengan perilaku kamu. Kalau sebagaimana, ayolah belajar disiplin waktu. Demi saja kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya apa. Nah, apabila kita sebagai manajer itu apa kamu tahu kesalahanmu, ditanya. Ketika anak makan di kelas, itu anak ditanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki dan bagaimana kamu memperbaikinya? Ketiga, restitusi, yaitu satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Pada saat jam belajar sudah berjalan, itu ada siswa yang makan di kelas. Nah, ini kita sebagai guru itu melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer terus menyelesaikan masalah tersebut melalui tahapan segitiga restitusi. Tidak langsung menghukum, tapi dikembalikan kelompoknya supaya kembali
dengan kelompoknya untuk belajar lagi. Kita langsung dihukum. Nanti ada sesi waktu setelah jam sudah selesai, kita panggil. Nah, contoh penerapannya kita panggil, kita tanyakan. Jadi salah kamu apa? Kemudian kenapa kamu makan di kelas? Kita tanyakan, apakah kamu nggak makan? Kok bisa makan di kelas? Padahal kesepakatan kelas sudah dibuat dengan nilai di kelas. Jadi anak tidak langsung dihukum, tapi ditanyakan dengan baik-baik. Setelah itu kita meyakinkan bahwa semua manusia itu mempunyai kesalahan. Bahkan kita sebagai pengurus pernah membuat salah. Jadi anak diyakinkan untuk tidak mengulangi lagi, untuk bisa kembali ke kelompoknya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan budaya positif yang telah diterapkan di SD Sumur 4 pada kelas 4. Dari saya cukup sekian, nanti ada sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian materi oleh Bapak Ari Setiono, Ari Susan. Alhamdulillah, penyampaian materi oleh beliau Bapak Ari Susanto, Sarjana Pendidikan, telah selesai dan meningkat acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman, silakan dari yang disampaikan oleh Bapak Ari tadi, mungkin ada sesuatu yang kurang paham atau apa, silakan maka siapa yang mau tanya? Bapak Suherman, monggo. Terima kasih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari Susanto tadi. Sedikit saya akan bertanya terkait dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana jika ada pendapat siswa yang tidak disetujui. Kita tahu dalam satu kelas misalnya ada 20 siswa, kemungkinan kan ada tidak semua pendapat dari siswa itu disetujui semua. Itu kira-kira penanganannya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas itu memang siswa itu atau anak itu diberikan kesempatan bebas ingin mengajukan pendapatnya, tetapi di kelas kami itu siswanya ada 25. Jadi setiap pendapat itu akan diajukan kepada teman-teman. Misalnya kesepakatan kelas itu satu, misalnya disiplin waktu. Ya, monggo, ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya akan bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ari, yaitu apa cara terbaik ketika menghadapi siswa yang makan di kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Jadi ketika
ketika ada anak yang makan di kelas itu saya langsung mendekati, kemudian meminta anak untuk menyimpan makanannya, disimpan di dalam tas, jadi nanti bisa dimakan ketika pada jam istirahat. Jadi anak langsung dikembalikan untuk mengikuti kegiatan seperti temannya, yaitu mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran seperti dengan temannya. Nah, setelah pelajaran selesai, kemudian pada saat jam istirahat, anak tersebut saya panggil, kemudian saya tanya, saya melakukan validitas tindakan itu dengan menanyakan apa alasannya kenapa makan gelas. Kemudian saya juga menanyakan apakah tadi pagi tidak makan, pada saat berangkat sekolah tidak makan dulu. Nah, kemudian saya juga menanyakan apakah tahu kesepakatan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Karena di dalam kelas kita sudah menyepakati bahwa di kelas itu sepakat untuk menjaga kebersihan dan tidak makan di kelas pada saat jam pelajaran. Jadi anak tidak merasa bersalah, tidak dipermalukan di depan teman-teman, anak menjadi mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi. Begitu, cukup jelas ya? Ya. Sudah cukup ya? Monggo. Alhamdulillah, acara demi acara dalam diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif telah selesai. Mari kita tutup acara ini, semoga bermanfaat bagi Pak Ari terutama dan umumnya bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak sekali kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi ini sangat penting. Setelah saya mendengarkan paparan dari Pak Ari, saya jadi memahami bagaimana cara saya memperlakukan siswa yang seharusnya. Gambaran bahwa sekolah diibaratkan adalah sebuah ladang untuk bercocok tanam, di mana kita sebagai guru diibaratkan petaninya yang harus mengolah dan membimbing serta menuntun anak ke arah tumbuh kembangnya yang lebih baik. Terus selain itu, diseminasi ini juga meyakinkan saya bagaimana saya harus melakukan tindakan tepat ketika terjadi kasus pada murid dengan restitusi. Terima kasih.